لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. Bapak kita bersama Bapak Ari ya, dari mulai asa atau mahabbah ya, yaitu menunjukkan disebut dalam Islam dengan al-fa'l, yaitu kata-kata optimis, karena ucapan adalah doa. Apa artinya harga makmur? Gunung yang makmur. Karena namanya gunung yang makmur, mungkin dibanding beberapa daerah lainnya di Bengkulu, harga makmur ini termasuk daerah yang kemaraunya juga tidak begitu panjang, yang keadaan airnya mungkin tidak sesulit seperti di mana? Iya, di mana? Kemana saya kemana? Iya, sudah sulit air. Iya. Karena kata-kata itu adalah doa. Apa artinya asa bahasa Arab? Ya, semoga yang artinya pasti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Ari ke depannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jarang saya ketemu sama ibu-ibu ya. Siang hari ini ya, alhamdulillah ya. Seharusnya di umur 9 ya. Tapi alhamdulillah ya. Sudah lama juga kita ketemu Mas Dian ya. Biasanya saya ke rumah sama bapaknya ya. Dan kita manfaatkan waktu yang sebentar, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Allah bilang dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya bisa dilihat ke depan. Ada orang yang bilang, seorang ibu bilang, "Nak, kalau ibu wafat nanti tolong dikuburin samping kuburan bapakmu." Kenapa emangnya? Ada nggak yang ngomong gitu? Alasannya kenapa? Karena sekali lagi yang ngomong seperti itu seleranya rendah. Yang ngomong seperti itu seleranya rendah. Seharusnya masing-masing ya, kalau alasannya ibu sudah rindu, kepengen kumpul ketemu sama bapakmu, maka itu seleranya rendah, jangan ditiru lagi. Kenapa sebabnya? Karena ayat yang kita baca itu mengajarkan kita kalau sudah mati kepengen di akhirat dikumpulinnya bersama Nabi besar Muhammad. Mau dikubur di mana juga? Perhatikan ibu-ibu, mau dikubur di mana juga? Kalau kita di akhirat
dikumpulin bersama Nabi besar Muhammad, itu keuntungannya satu, surga kita ada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Yang kedua, kalau orang masuk surga Firdaus, berarti dia bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa perlu mampir ke neraka. Yang berikutnya, ketika Allah bilang dalam surah At-Tur, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Perhatikan, kalau ibu-ibu ternyata di akhirat dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad, itu keuntungannya bahwa saudara dan kerabat ibu terdekat yang dia ada di surga tingkatan paling bawah, ibu bisa narik mereka dan kumpul bareng sama ibu. Kalau nekat pengen kumpul sama suaminya, wong yang paling rajin ngaji ibu-ibu, kira-kira di akhirat bakal dikumpulin bareng apa kagak kira-kira? Bareng apa kagak? Bareng apa enggak? Nggak mungkin disamain orang yang taat sama yang nggak taat. Jadi ibu itu kepengen nanti kumpul bareng. Wong bapaknya tiap malam main gatel. Wong bapaknya nggak tahu jamaah ke masjid, Jumat juga terlambat. Ibu-ibu ngajinya jam 1, jam 11 sudah mulai cari pakaian. Jam 11 sudah mulai cari wangian, sabun biar tidak tampil bau dan tampil rapi. Bapak-bapak, waktu Jumat jam 12:04, jam 12 masih nongkrong dia di warung. Bukan disamain gak di akhirat? Bukan disamain gak di akhirat? Tapi kalau seorang kepingin berharap di akhirat dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad, di mana kumpulnya? Di surga Firdaus. Maka berarti dia bisa dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa perlu mampir. Dan di akhirat dia diizinkan oleh Allah untuk apa yang terakhir saya bilang tadi? Untuk bisa narik keluarga terdekatnya yang ada di bawah untuk sama-sama bisa tinggal bersama di surga yang paling tinggi. Jadi harapan kita sekarang di akhirat nanti bisa dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, itu semua perlu usaha, tidak cukup hanya sekedar ungkapan ataupun doa. Karena ketika Sayyidatina Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa itu akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Beberapa akhlak utama yang perlu kita pelajari pada siang hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad. Yang di situ ada istri-istrinya Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Fatimah dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu, di antara pesan Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah adalah Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada siapa? Kepada siapa? Bukan cuma kepada umat Islam saja. Allah menyapa
Orang kafir dengan orang beriman sama sapaannya. Orang beriman Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Orang kafir juga disapa sama Allah ya ayyuhal kafirun. Sama-sama ucapan yang sopan dan sangat baik yang Allah ajarkan kepada kita. Jangan mentang-mentang dia jahat, dia kafir, kita panggil dengan sapaan yang tidak baik. Bahkan orang yang paling jahat di dunia, siapa selama ini orang yang paling jahat di dunia? Fir'aun. Kenapa sebabnya? Dia ngaku sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun, maka Allah bilang faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kalau ente berdua udah ketemu sama Fir'aun, jangan lo bentak-bentak dia, ya. Maka ucapkanlah dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar. Sehingga Islam mengajarkan akhlak tingkat tinggi, bagaimana hendaknya seseorang bisa membalas kebaikan orang lain dengan apa? Dengan apa? Dengan yang lebih baik. Islam bukan cuma mengajarkan kebaikan dibalas dengan kebaikan, tapi hendaknya kebaikan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Sama juga hendaknya keburukan itu dibalas dengan sesuatu. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sama orang yang jahat kepada kita sekalipun, kalau kita ketemu, itu usahakan dia seperti teman akrab kita. Walaupun dia jahat, Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita ketemu, kita hendaknya harus seperti teman akrab kita. Apalagi kepada orang yang ngasih kebaikan sama dia, ya. Yang tadi dapat rezeki dari Pak Arif, jangan cuma bilang terima kasih, bilangnya jazakallahu. Apa itu artinya? Semoga Allah ngasih balasan kepada engkau, balasan yang terbaik. Apa yang terbaik yang sama dia inginkan? Hah? Nggak tahu? Apa kebaikan yang saat ini beliau inginkan saat ini? Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, terutama yang tadi sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena asal mulanya, ibu sekalian, itulah Islam. Karena waktunya tidak banyak, sebentar lagi asar, makanya dipercepat. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, di ayat ke 237 dari surah Al-Baqarah, ini asal mulanya berbicara tentang perceraian. Kenapa terjadi KDRT? Kenapa terjadi keributan? Karena mereka tidak melihat ayat ini. Allah bilang apa? Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian saling melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kamu. Seorang istri kalau ingat kebaikan suaminya, oh iya, rasanya kalau orang lain, laki-laki lain, dia nggak mau terima saya di istri. Kalau istri ingat kebaikan suami seperti itu, insya Allah KDRT ataupun keributan lainnya itu akan bisa dihindari. Nah sekarang ya, ayat yang terakhir saya rasa sudah hampir masuk waktu asar, ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat ke-91, Allah mengatakan ma alal muhsinina min sabil. Coba lihat ke depan semuanya, apa firman Allah? Tidak ada alasan apapun untuk apa? Menyalahkan orang yang berbuat baik. Nabi besar Muhammad kepada pelayannya
kepada pembantunya tidak pernah ngomel kenapa engkau salah mengerjakan dan kenapa engkau belum mengerjakan. Apalagi kepada bupati, kepada wakil bupati, kepada gubernur, kepada presiden, kepada para dewan yang terhormat yang telah berusaha memajukan pembangunan untuk kabupaten kita, maka kesalahan yang mereka lakukan hendaknya tidak otomatis kita melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan. Jangan sampai kacang lupa, jangan sampai air susu dibalas dengan, itulah pesan saya untuk pemimpin yang sudah memimpin daerah dan negeri ini. Jangan lupakan kebaikannya, doakan mereka, jangan pernah celak mereka, karena siapa yang mencela pemimpin, sholatnya, puasanya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup, ya. Tayyib, ya. Kita berdoa mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat buat kita, khususnya ya Bapak Ari ya, dan semuanya yang hadir, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini dijaga oleh Allah, pemimpin dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, besok di akhirat dikumpulin nama siapa? Nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asal jumlah berapa ini? Sudah masuk? Sudah? Kita baca Asmaul Husna. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Subhanallah wa bihamdihi.
kamal mutabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi jal hadzal balada amina wajnubni wa bani an abudal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu